Ya, silakan. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, pagi Yona dan Yuni. Oke. Jadi udah tahu ya, kita hari ini bakal mengimplementasikan BSC atau Balance Scorecard untuk mengukur kinerja karyawan, juga untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi saya harap kalian bisa memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita, terutama di operasional ya. Jadi nanti saya harap kalian akan memberikan pelatihan mengenai apa itu BSC dan perspektif-perspektifnya. Ya, di situ ada 4 perspektif. Tapi saya ingin tekankan kepada karyawan yang lain bahwa kita akan memfokuskan pada perspektif pelanggan. Jadi nanti kita akan mengukur kepuasan pelanggan itu sendiri. Difokus ke pelanggan aja gitu. Betul, ya betul. Jadi kalian udah ini kan ya, materinya udah ada ya, sudah ada ya. Ya, jadi nanti tolong kalau sudah di print kalian langsung aja untuk memberikan pelatihan kepada karyawan gitu. Itu mungkin nanti saling sharing juga untuk tanya jawab mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan BSC itu sendiri ke karyawan. Oke, jadi kalian udah tahu ya materinya berarti ya. Saya harap kalian bisa langsung berikan penjelasan pada karyawan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, kalian sekarang boleh langsung ke kerjaan kalian lagi ya, balik ke ini. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi tadi saya dan Yona dipanggil dengan atasan. Jadi atasan kasih instruksi ke saya dan Yona. Jadi perusahaan kita itu akan menggunakan Balance Scorecard. Jadi Balance Scorecard itu adalah metode untuk mengukur hasil kinerja karyawan gitu ya, hasil kinerja perusahaan gitu ya. Nah, BSC ini sendiri pun ada menggunakan 4 perspektif gitu ya. Jadi yang pertama ada keuangan, pelanggan, internal bisnis, dan pembelajaran dan pembaruan gitu. Yang keuangan ini itu fokusnya pada keuangan kayak pendapatan gitu ya. Kalau pelanggan itu kita sebagai lebih ke customer pelanggan kita gitu ya. Lalu kalau untuk internal bisnis itu penilaian mengenai berapa besar ukuran dari sinergi perusahaan di proses inovasi dan operasi. Untuk pertumbuhan dan pembelajaran itu pembelajaran perusahaan untuk menjadi yang lebih baik gitu. Nah, tapi dari atasan kita ini pengennya fokusnya ke pelanggan gitu. Jadi kita biar bisa lebih baik lagi dengan pelanggan kita gitu ya. Jadi kalau dari perspektif pelanggan ini kita punya tabel sendiri yang isinya itu ada objektif, indikator, target, dan inisiatif gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu kita ada objektif ya teman-teman. Jadi objektif itu penyataan berdasarkan fakta di lapangannya. Jadi si pelanggan itu maunya gimana nih nanti di lapangan, faktanya mau seperti apa gitu. Dimasukannya seperti apa nih untuk objektifnya sendiri? Ini dari saya dulu ya. Menurut itu objektif yang ada di lapangan itu kita harus mencari kepercayaan pelanggan. Jadi kita harus kayak menarik pelanggan ini supaya percaya apa yang kita punya opportunity. Jadi lebih ke kepercayaan gitu ya? Iya, jadi kita harus mencari kepercayaan dari pelanggan ini. Boleh masnya? Kalau dari saya sih kepuasan konsumen ya. Kepuasan konsumen itu untuk memiliki apa yang menarik untuk pelanggan. Jadi lebih ke fokus ke kepuasannya Iya, gitu ya? kepuasan pelanggan. Oke. Nah, lalu lanjut yang kedua itu kita ada indikator. Indikator itu alat ukurnya. Jadi dari objektif itu alat ukurnya kita mau seperti apa nih gitu. Jadi kalau dari masnya gimana indikatornya kita? Indikator ya, kalau indikator kepercayaan pelanggan itu kita harus kayak kualitas produknya. Jadi kita tuh kayak
konsumen tahu nih kita punya produk itu ya mungkin beda dari yang toko sebelah. Kualitas gitu ya. Kualitas tinggi. Kalau dari Masnya? Kalau saya sih inovasi produk mungkin lebih menarik lagi dan beda dari yang lain. Jadi lebih ke inovasi produk Iya, gitu ya. inovasi. Oke, lanjutnya kan ada inisiatif gitu ya. Jadi inisiatif ini adalah gimana nanti cara kalian nih sebagai karyawan yang langsung di lapangan nih, gimana sih cara yang kita kan sudah ada objektif dan indikatornya gitu ya. Inisiatifnya nanti kita mau seperti apa nih di lapangannya gitu. Mungkin ada masukan dari kalian kan sebagai pekerja lapangannya langsung gitu nih. Jadi ada masukan nggak? Dari masukan dari saya, inisiatif itu bisa kita mengadakan promosi. Jadi dengan adanya promosi ini kita bisa tahu pelanggan ini mesti siapa yang nggak mau promosi kan, kita juga bisa tahu pakaian pelanggan ini dari promosi, jadi membuat produk-produk itu lebih terkenal di pelanggan. Jadi promosi gitu ya namanya ya. Kalau dari Masnya mungkin ada lagi? Mungkin kalau masukan dari saya itu kan HP kita belum memiliki wifi ya. Iya benar. Ya, jadi mungkin bisa dipasangkan wifi demi kenyamanan dan agar bisa pelanggan itu betah kali ya. Jadi kita pasang wifi gitu ya. Dan juga mungkin ada live musik biar bisa membuat kenyamanan pelanggan. Jadi kita ada pasang wifi sama Live live music, musik gitu ya, ya biar betul. lebih nyenengin customer lagi gitu ya. Terus Oke. saya. Oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya untuk membahas balance scorecard kita dari perspektif pelanggan gitu ya. Jadi saya bakal ulas lagi dari pertemuan kita hari ini. Untuk perspektif pelanggan di indikatornya itu kita ada kepuasan, ada inovasi, sama ada kualitas dari produk kita sendiri itu ya. Lalu untuk objektifnya kita ada kepercayaan dan ada kepuasan pelanggan gitu ya. Lalu untuk inisiatif kitanya nanti ada promosi untuk pelanggannya dan ada pasang wifi sama live musik gitu nanti ya. Oke, jadi nanti dari report kita hari ini saya bakal report kembali ke atasan untuk minta persetujuannya nanti biar kedepannya nanti kita bisa langsung implementasinya langsung di lapangan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Ya. Silakan mas menunya mas. Ini ada semua mas. Ada semuanya. Ready ya. Iya. Ini tunggu sebentar ya mas. Jangan lama ya. Mas makanannya mas gimana? Masih mas ya. Oh iya mas, di sini juga ada wifi. Kalau mau pakai nanti bilang saya aja. Dan di sini kalau weekend itu kalau malam ada live musiknya juga. Gimana ya? Ada di depan mas. Kalau malam weekend. Makasih mas. Iya mas.
Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, siang. Jadi saya dan Yona sudah mendapatkan hasil dari balance scorecard yang sudah kita laksanakan di Pak Bapak. Kita Oke. hasil reportnya Oke. kemarin. Bulan kemarin ya? Iya. Oh, Jadi dari iya. lapangan kita sendiri sudah dilaksanakan dari sebulan yang lalu gitu ya. Jadi dari indeks pelaksanaannya kita sudah mencapai target di 85% sih Pak. Di atas target yang kita tentuin sebelumnya adalah sekitar 80%. Tapi kita Oh. meningkat jadi 85%. ada peningkatan berarti ya dari perspektif pelanggan ini. Apa aja kemarin yang inisiatif yang dilakukan dari operasional? Jadi inisiatif yang sudah kita laksanakan kan ada promosi. Jadi kita ada pembagian 50 itu ada minuman es teh gitu. Pak. Ini minuman es teh. Lalu kita juga ada pasang wifi ini Pak. Dan kita Oh, pasang wifi. jadi biar daripada betah gitu kita tanpa Iya. pelanggannya gitu. Oke. Sama kita udah ada live musik Pak. Oh, live musik ya. Jadi biar pada datangi yang muda-muda gitu Iya, kan. iya. Biar senang gitu main di kafe kita. Iya. Biar enjoy ya. Iya iya Pak. Baik, berarti ini ada peningkatan di ini ya, di pelanggan ya, perspektif pelanggan ya. Dari pencapaian targetnya. Dari ukurannya dari mana? Bisa lihat kamu. Survei kah? Iya saya. Oh, ada survei berarti ya, survei di media sosial. Oh iya. Oke. Nah ini ada buy one get one juga ini ya. Iya. Oh, buy one get one. Oke. Baik. Berarti untuk pelaksanaan BSC ini beroutput positif ya bagi perusahaan ya. Baik, berarti kinerjanya sudah bagus ya untuk. Baik, berarti kalau gitu ini dipertahankan aja untuk tim operasional, terus beri motivasi buat mereka dan beri insentif juga tentunya jika ada kenaikan penjualan. Berarti ini target penjualan juga meningkat ya? Iya. Meningkat ya, oke. Oke, di sini juga umpan balik di Google Maps juga bagus ya. Google Maps dan di media sosial juga bagus ya. Ya, baik. Berarti sudah cukup baik untuk pelaksanaan BSC di perspektif pelanggan ini. Saya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mau menyampaikan kepada tim dengan kerja yang cukup baik. Mungkin itu saja ya. Jadi yang saya bisa sampaikan, terus beri semangat buat karyawan dan dipertahankan. Baik. Ya, udah gitu aja. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.